menyampaikan laporannya. Ini berita acaranya sudah saya bikin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru BK yang berbahagia, se-Kabupaten Kuningan yang hari ini insya Allah terwakili, nanti yang kita coba ya terwakili ya. Untuk itu saya mencoba untuk Bapak dan Ibu hari ini melaporkan apa yang sudah dibuat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kepengurusan BK Bimbingan Konseling pada masa saya, ya pada kepengurusan saya itu dimulai pada tahun 2000 ya hampir 2005 ya, 2005 sampai tahun 2021, sudah hampir beberapa belas tahun. Untuk itu di masa penggantian ini ada hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder, seluruh pengurus yang sudah mendukung apa yang MGBK berjalan selagi masa kepengurusan saya. Yang kedua, saya meminta atau memohon maaf kepada rekan-rekan semuanya. Mungkin di masa kepengurusan saya ada hal-hal yang tidak terpuaskan, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang, atau ada hal-hal yang memang kondisinya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu saya mohon maaf. Sebagai mewakili kepengurusan yang lalu, saya mohon maaf kepada semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih juga. Kemudian saya mohon maaf. Yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya laporkan. Pertama, bahwa pada masa kondisi saya pada saat menjabat MGBK sebagainya, ada beberapa hal yang sudah kita berikan sebagai bentuk pembelian barang ya, seperti contoh misalnya di situ dilaporkan tentang kamera, insya Allah dalam kondisi yang ada baik ya. Kemudian ada printer ya, printer dalam kondisi yang rusak karena memang sering digunakan. Karena juga waktu itu saya masih ingat pembelian itu ada sekitar tahun hampir 7 tahun lalu lah ya. Kemudian hal-hal yang lain silahkan nanti mungkin insya Allah kita akan share di MGBK sebagai bentuk laporan. Kemudian mengenai keuangan, Bapak dan Ibu, untuk keuangan, kegiatan-kegiatan yang kita laporkan adalah kegiatan yang memang kondisi terkini, ya, terkini. Artinya memang total yang kita sempat punya uang itu sekitar dari seluruh sumber pendapatan dalam pengertian misalnya kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan MGEB sebagainya, total dikumpulkan sekitar 14 juta, kemudian digunakan sekitar hampir 12 juta. Ya. Kemudian yang lain yang memang ini adalah yang tersisa hari ini totalnya itu 2 juta. Silakan nanti dilihat Bapak dan Ibu supaya lebih jelas lagi. Itu saja yang ingin saya laporkan. Mudah-mudahan ada hal-hal, mudah-mudahan ini bisa mewakili apa yang sudah saya lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, pengurus MGBK yang lainnya, terutama di gugus, semua gugus, mulai dari Cilimus, Tulungagung, kemudian Kuningan, kemudian Kadu Gede, kemudian Ciawi Gebang, dan sebagainya yang sudah sangat membantu kita semua di dalam masa kepengurusan ini. Saya kira
Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita di sini diberikan kesehatan kepada semuanya. Selamat untuk pengurus baru. Insya Allah bisa, saya yakin dengan kepengurusan baru sekarang itu pertama adalah kolaborasi antara generasi-generasi yang update, yang terkini dengan generasi-generasi yang memang sudah punya pengalaman. Saya kira mudah-mudahan itu bisa akan menjadi modal utama untuk menjadi NGBK Kabupaten Kuningan supaya lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Saya sampaikan, mudah-mudahan ini berkenan semuanya, dan saya mohon maaf kalau ada yang selagi masa mulut saya ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Surip yang sudah memberikan laporannya tentang kepengurusan NGBK SMP Kabupaten Kuningan. Ya, secara waktu memang berapa periode ya, kita kembali manggung saat itu Pak Surip sudah istilahnya menyerahkan untuk diganti, namun beberapa kali peserta atau anggota komunitas belum siap untuk menjadi memegang kepengurusan. Dan mudah-mudahan dengan sekarang sudah pergantian kepengurusan, walaupun terpilih menjadi ketua, saya tidak tidak mau sendiri, ya saya ingin ditemani oleh tetap Pak Surip dan Bu Neneng tetap menjadi partner lah. Dalam hal ini mungkin dalam kepengurusan Pak Surip masih ada ya, cuma sekarang posisinya sudah tidak di kabupaten, tapi sebagai ini ketua Gugus Cilimus. Gugus Cilimus. Nah, ya, saya share siap. Ini ya. Ya, siap. Kepengurusannya. Ya. Baik. Untuk kepengurusan NGBK SMP Kabupaten Kuningan periode 2001-2025 untuk pelindung Kadisdik Kabupaten Kuningan Bapak Haji Uca Sumantri, kemudian penanggung jawabnya ada Kabid GTK Pak Pipin, Kabid SMP Pak Abidin, Ketua MKKS Pak Supriyadi, kemudian ada Dewan Penasehat Ibu Neneng atau Ibu Suryati Ningsih, saya posisikan sebagai Dewan Penasehat ya. Kemudian Pak Diana Mukti, kemudian Pak Ade Supardi di posisi Dewan Penasehat. Selanjutnya untuk kepengurusan kabupaten, saya sendiri sebagai ketua, Dike Agustinova sebagai sekretaris, Nurmayanti sebagai bendahara, Roni Heroni sebagai anggota, Leni Nurliani sebagai anggota. Kemudian untuk gugus kota, Pak Pardi sebagai ketua, Ibu Lela sebagai sekretaris, Ibu Eni sebagai bendahara. Untuk gugus Kadu Gede, Pak Ade Susanto sebagai ketua, Pak Wawan Sunarwan sebagai sekretaris, Ibu Lisapta sebagai bendahara. Selanjutnya, gugus Cilimus, Pak Surip sebagai ketua, Pak Agus Iskandar sebagai sekretaris, Ibu Suargiani sebagai bendahara. Gugus Ciawi Gebang, Pak Ahmad Suganda sebagai ketua, Pak Agus Triantoro sebagai sekretaris, Ibu Tati Hayati sebagai bendahara.
Gugus Luragu, Pak Hendardi sebagai ketua, Pak Didi Rosidi sebagai sekretaris, Ibu Sutihat sebagai bendahara. Nah, itu kepengurusan periode 2021-2025. Ya. Mudah-mudahan dengan kepengurusan ini kita bisa tetap eksis ya, MGBK di Kuningan. Terutama ini yang wajah-wajah baru, Pak Dike, Pak Roni, diharapkan bisa ikut mendongkrak ya eksistensi MGBK di Kabupaten Kuningan. Insya Allah siap, Bu. Saya sendiri sebagai wajah lama lah ya, hanya sebagai ikon aja. Nanti yang mungkin akan banyak bekerjanya yang muda-muda ya. Saya harapkan yang masih fresh graduate bisa mendongkrak eksistensi MGBK di Kabupaten Kuningan. Nanti setelah Sertijab ini diharapkan kepengurusan yang baru di kabupaten, nanti kita akan pertemuan tatap muka lah untuk mendiskusikan program-program selanjutnya. Untuk apa istilahnya sekretariatnya, Pak Surip kan SMP 4 Kuningan sebagai sanggar ya. Kita gunakan saja SMP 4 Kuningan sebagai sanggar untuk tempat kita bertemu, tempat kita untuk berdiskusi. Atau Setuju, Bu, bagaimana setuju. nih? Ya, setuju lah. Setuju, saya kira setuju ya. Boleh. Nanti pertemuan yang diusulkan oleh teman-teman ini kan setelah terima ya, nanti sebagai bentuk apa, boleh di sana dulu di SMP 4 sebagai launching kegiatan MGBK, perwakilan dari beberapa gugus saja dulu kita datang. Saya kira gitu aja. Terima kasih. Ya, soalnya ini kan ada berita acara yang harus ada ditandatangani dari ketua lama. Boleh, siap. Ke ketua baru ya, yang secara kita lebih kuat secara hukumnya ya. Iya, ya, siap. Oke. Tadi Bu Neneng sudah memberikan sesuatu katanya untuk pengurus lama, ketua, sekretaris bendahara. Ada kenang-kenangan tadi tuh yang Bu Neneng mau kasihkan katanya gitu. Sebagai kenang-kenangan. Kalau misalnya ini kita jadwalkan lagi aja ya untuk secara offline ya, untuk penandatanganan berita acara dengan penyerahan itu kenang-kenangan dari pengurus ya, untuk pengurus lama lah gitu. Dan dihadiri oleh pengurus baru ya. Ya, itu saja mungkin secara apa intinya untuk Sertijab ini, terutama laporan ya dari ketua yang lama tentang kondisi komunitas, terutama dari laporan keuangannya. Sebenarnya ada detailnya yang mau disampaikan oleh Bu Neneng ya, cuma Bu Nenengnya tidak masuk ya. Nah, ini udah masuk. Udah. Udah ada. Ada Bu Neneng? Ada itu, Bu. Ada. Oke. Bu Neneng bisa melaporkan detailnya laporan keuangan. Bisa ditampilkan mungkin ya? Ya, bentar. Ya udah bisa ya. Saya cari dulu.
Suaranya nggak ada gini. Udah. Pak Pardi, selamat datang. Yo. Lagi di Kuningan, lupa nih lagi di Kakak. Sudah tampak, Bu Neneng, kelihatan? Mungkin ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya sedikit melaporkan mungkin tentang keuangan hasil dari kegiatan selama 4 kali kegiatan terakhir yang kemarin itu, pendapatan yang diperoleh dari peserta yaitu 14.700.000. Kemudian dikeluarkan untuk konsumsi 5 juta, kemudian untuk ATK dan administrasi 500.000, honor narasumber dan panitia 3.300.000 rupiah, kemudian untuk sertifikat 1.200.000, kemudian untuk alat minum prokes 400.000 rupiah, cendera mata, pengurus lama, ya sebetulnya ini bukan suatu keharusan ya, cuman ya saya sebagai yang pemegang uang ada semacam apa ya, ada ganjalan gitu ya, karena memang kalau dilihat dari perjuangan, pengorbanan ya, para pengurus bukan berarti untuk ingin dihargai gitu ya, cuman ya mungkin ini sedikit saja ya sebagai kenang-kenangan selama beberapa periode, sebetulnya semenjak awal kita di Kuningan ya, itu sebetulnya di bawah 2016 ini kan kemarin itu yang dilaporkan sekarang dari 2016, sebetulnya kita itu udah dari dulu gitu ya, bangkit jatuh bangun untuk bisa supaya BK itu MGBK itu bisa eksis gitu ya, bisa diakui oleh semua gitu ya, oleh semua pihak, terutama ya kan keberadaan BK selama ini masih ya sekarang juga masih tetap harus diperjuangkan, masih ada dipandang sebelah mata gitu ya. Jadi ini mah KDD-nya cendera mata ya 900.000 rupiah, kemudian untuk kebersihan dan parkir 600.000 rupiah, transportasi dan akomodasi itu 800.000 rupiah, jumlah totalnya pengeluaran itu 12.700.000 rupiah, sehingga saldo atau sisa yang hasil akhir saldo yang diperoleh yaitu 2 juta rupiah. Ini mungkin nanti akan diserah terimakan kepada kepengurusan yang baru gitu ya. Mudah-mudahan ini kan bisa jadi ketika ada kegiatan kita nggak kelabakan. Kalau ya maaf dulu kadang kita kelabakan ya, betul-betul kita itu ya saling inilah ya dengan pengurus yang lain untuk menyelenggarakan suatu kegiatan itu memang tidak mudah gitu ya, kadang sampai minus gitu ya, tapi ya udah itulah memang suka dukanya kita sebagai pengurus. Kadang kita memang perlu ya sampai mengeluarkan dari kantong masing-masing gitu ya untuk sendiri untuk menyelenggarakan suatu kegiatan. Alhamdulillah ya ini ada 2 juta yang nanti insya Allah akan diserahkan kepada kepengurusan. Itu saja mungkin laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebih mohon maaf ya, mohon diridhokan juga barangkali memang ada yang ya takut juga yang termakan yang tanpa disadari gitu ya. Mohon keikhlasannya ya dari saudara-saudara semuanya. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bu Neneng sudah menyampaikan laporan keuangan secara detailnya. Yang mudah-mudahan sisa saldo yang ada untuk kepengurusan yang baru bisa dimanfaatkan untuk
hal-hal yang positif lah tentunya untuk kepengurusan yang akan datang. Baik Bapak Ibu semua, itulah laporan dari kepengurusan lama Pak Surip sebagai ketua, saya sendiri sebagai sekretaris, dan Bu Neneng sebagai bendahara sudah tuntas menyampaikan laporan. Mudah-mudahan Sertijab ini walaupun tidak memenuhi quorum ya sebenarnya, tapi kita efektifkan saja ini untuk kepentingan kita semua supaya kepengurusan baru bisa melangkah lebih lanjut. Tadi ada Pak Pardi ya. Pak Pardi udah datang ya, udah masuk. Oke. Baik. Untuk selanjutnya ini apa istilahnya? Kesan dan pesan aja dulu ya. Pesan dan kesan dari pengurus lama. Selama kepengurusan Pak Surip, Bu Neneng, bagaimana pengalaman selama kepengurusan di MGBK supaya didengar nih oleh pengurus yang baru nih, ada Pak Dike, ada Pak Roni terutama ya, yang fresh graduate gitu ya, supaya bisa menyimak pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh pengurus yang lama. Silakan Pak Surip. Oke, Pak Surip. Mic-nya mungkin. Ya, salah satu yang membuat, halo, udah oke suaranya. Oke. Ya, oke. Tipsnya atau apa apalah kesan-kesannya yang bisa dicermati oleh para pengurus yang baru. Pada intinya salah satu proses perjalanan hidup saya, jujur saja, menjadi pengurus MGBK adalah suatu bentuk aplikasi yang sangat luar biasa, terutama dari ilmu yang saya dapat, sehingga yang terjadi adalah saya tentunya harus terus merasa update ya. Kemudian hal-hal yang terbarukan insya Allah saya dapat ya, karena memang di sisi pengurus itu sangat luar biasa sekali, strategis. Entah kenapa saya merasa bahwa banyak sekali yang banyak membantu, terutama rekan kerja dalam hal ini Bu Artini dengan Ibu Neneng ya, ditambah rekan-rekan yang lain yang artinya kerja di sini saya bukan sendirian ya. Kemudian kesan yang paling mendalam itu adalah di dalam MGBK itu adalah rasa kekeluargaan yang sangat besar sekali ya. Jadi kayak sudah seperti saudara ya, gitu ya. Jadi mohon ini menjadi terus berkelanjutan ke depannya. Kemudian terhadap diri kita juga terasa bahwa kita belajar dan terus belajar. Saya kira itu saja. Makasih. Ya udah, makasih gitu aja. Oke, terima kasih Pak Sobit. Bu Neneng, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang saya rasakan selama jadi pengurus di Kabupaten Kuningan itu udah sulit untuk diungkapkan saking bagaimana ya. Memang kita punya banyak seperti komunitas yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Yang jelas di komunitas kita itu sangat didasari dengan persaudaraan, kekeluargaan, kekompakan, tidak ada yang merasa lebih, ya Allah ya Rob. Makanya saya bersyukur sekali bisa masuk di komunitas MGBK ini ya, terutama sebagai pengurus. Yang jelas kita itu nggak merasa kerja sendiri. Sekalipun mungkin kita kepengurusan di kabupaten, tapi kita kompak tergugus. Kita itu nggak merasa ada yang tersaingi, nggak, Masya Allah. Pokoknya sampai kalau diselenggarakan di SMP 3, itu kita itu suka dikasih acungan jempol. Teman-teman yang di SMP 3, wah udah BK itu luar biasa gitu ya.
kekompakannya, persaudaraannya. Jadi kita itu memang betul kata Pak Surip sudah merasa seperti saudara. Kita terbuka, betul-betul terbuka sampai hal ya berkaitan dengan kepengurusan hal kecil juga ya nggak ada yang disumput saling dungked istilahnya ya. Jadi enak gitu. Jadi kita nggak merasa terbebani, ya udah kita kerja bersama gitu. Kita ingat ya nih teman-teman seperjuangan kalau kita bikin laporan itu yang namanya markas, ya. Ingat markas itu rumahnya Bu Tintin, ya Allah kita itu suka kerja bareng, saling bantu gitu ya. Bu Lela, Bu Tati itu selalu menemani ketika kita bikin laporan ya. Apa namanya sampai malam-malam. Sempat ini saya pernah ngalamin ketika bikin laporan, tapi kita kompak bener ya. Pulang jam 9 malam dari Bu Tintin. Suami nggak ada, ini kenangan betul ya. Di samping yang pernah kena Satpol PP itu ya. Cuma Satpol PP saya alhamdulillah saat itu ada halangan, jadi saya nggak ikut gabung gitu ya. Nah, waktu bikin laporan itu kompak banget. Jadi kita itu saling bantu, betul-betul saling bantu gitu ya. Nah, pulang jam 9 malam, kita udah bikin laporan ya Bu Tintin, itu markasnya tuh rumahnya Bu Tintin. Suami nggak bisa ngejemput karena keluar kota, Fadian nggak ada, nggak bisa nganterin ya Bu Tintin. Saya jadi pulang sendiri malam-malam jam 9, jam 10 lah malah gitu, lebih dari jam 9 udah bikin laporan. Ya Allah, nunggu angkot ya udah nggak ada. Nunggu apa namanya yang dari Cirebon tuh besok ngebut elep ya, elep juga nggak ada. Udahlah sambil jalan aja. Pas di depan Surya itu, di depan Surya kok ada orang banyak yang nangkring gitu. Ternyata murid. Ini malam-malam kok di sini gitu ya. Ibu udah dari mana katanya gitu ya. Ibu udah ini udah tugas gitu ya, udah bikin laporan. Kamu lagi ngapain? Baru pulang latihan turnamen Bu katanya gitu. Masya Allah Ibu kok sampai malam? Ya, dah aku anterin aja. Wah itu benar kenangan yang nggak pernah terlupakan. Lagi nggak ada angkot, nggak ada kendaraan, ditawarin sama murid gitu ya. Ya alhamdulillah sampailah ke rumah dengan selamat. Pokoknya banyak kenangan. Pulang malam tuh sering banget ya. Sore-sore kita udah udah biasa gitu ya kalau kita kerja bareng di rumahnya Bu Tintin. Itu kenangan yang nggak pernah bisa dilupakan. Jadi perjuangan ketika kita ingin diakui eksistensi kita ya di Kabupaten Kuningan ini emang nggak mudah. Itu kan pelopor awal itu kan Pak Mehmet ya, luar biasa Pak Mehmet. Kita dulu dijuluki trio kwek-kwek dan satu Arjuna ya. Jadi Piluan teh di belakangnya diikuti sama Pak Mehmet, luar biasa kalau ngurus-ngurus surat kadinas breng sasarengan gitu ya. Mau ada acara di sekolah mana breng sasarengan. Jadi kekompakannya luar biasa. Itu ciri khas dari kita ya. Kekompakan, persaudaraan dan kekeluargaan luar biasa. Gitu ya, mudah-mudahan di kepengurusan yang baru bisa lebih solid lagi, lebih kompak lagi gitu. Tambah lagi ikatan kekeluargaannya tambah kuat lagi gitu ya, diharapkan seperti itu. Apalagi sekarang memang dengan teknologi canggih era digital memang apa namanya sangat dibutuhkan. Ini tepat sekali ya, generasi milenial ini tampil untuk betul eksis gitu ya, membawa LGBTQ di Kabupaten Kuningan sehingga ya kita diakui dengan sepenuhnya dan seluruhnya gitu ya, bukan nggak lagi dipandang sebelah mata. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya, mudah-mudahan kita terus terjalin ya kekompakan kita, kekeluargaan kita, sekalipun yang sudah tidak jadi pengurus ya tetap kan kita tetap solid, tetap kompak gitu. Itu saja barangkali yang mohon maaf ya, sebagai pengurus pastinya banyak kekurangan ya, banyak salah, banyak ngejengkelkan terutama untuk pengurus yang lain. Cuma ya luar biasa, pokoknya udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata lah kekompakan MGBK gitu ya. Ya sampai yang saking apa ya, jadi kita tuh nyaman aja gitu. Jadi kita tuh nggak ada beban gitu ya. Enak sekali gitu ya. Jadi ada semacam ya batin ini tuh ya. Jadi sekalipun seberat apapun gitu tantangan yang dihadapi, terasa ringan aja rasanya karena kita itu bekerja
bersama gitu ya, terus ya saling dukung, saling support. Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terus dibudayakan, terus ditanamkan gitu ya di kepengurusan yang baru. Itu saja barangkali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Neneng yang sudah menyampaikan kesan-kesannya. Barangkali Pak Pardi mau menyampaikan sesuatu? Boleh, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus lama, khusus buat Bapak Surip dan juga Bu Neneng, Bu Hartini, itu susah kata-katanya ya. Kata-kata yang mau diungkapkan itu susah, tapi yang jelas memang perjuangan yang penuh dengan kenangan ya, kenangan pahit, kenangan manis. Banyak pahitnya kalau boleh dan alhamdulillah sampai sekarang kita eksis. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Mapel. Mapel itu banyak friksi, banyak yang sampai gontok-gontokan. Tapi insya Allah di BK enggak. BK benar-benar orang-orang yang bisa dari hati ke hati dan menurut saya keren banget, dan saya kalaulah terima kasih itu tidak akan tertampung nih tempatnya untuk mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama, Pak Surip, Bu Hartini, Bu Neneng, nuhun, terima kasih pisan, sehingga BK itu eksis sampai sekarang diterima secara kedinasan ya oleh dinas juga. Dan mungkin saya menaruh harapan besar sekali kepada pengurus yang baru dan juga kepada pemuda-pemuda yang fresh graduate, Bapak Ibu, Pak Roni, Pak Dike ya, dan yang lain pasukan muda ya, Pak Dede, Pak Didi, dan tidak mungkin bisa sebutin satu-satu. Saatnya bahwa BK itu menunjukkan eksistensi. Kita tunjukkan sesuai dengan spesialis kita masing-masing tanpa mengurangi kekompakan kita. Kita selama ini sudah terjalin ya, sudah klop gitu ya. Jadi kalau bagi saya ada di pengurus maupun di luar itu, saya pikir hati kita tetap satu, tetap sama. Karena pada dasarnya visi kita ya untuk memajukan BK itu merupakan roh dari MGBK ini. Ya, saya sendiri selaku ketua APKIN, sebenarnya kalau APKIN kan beda ini ya, karena banyak payung di luarnya, ada payung yang lain, jadi kadang-kadang menghadapi ego-ego yang lain kurang ini. Tapi kalau MGBK SMP udah, saya tidak komen kecuali terima kasih banyak Pak Surip, Pak Bu Neneng, Bu Hartini, dan kru yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Dan harapan saya ke depan pertahankan yang sudah kita perjuangkan dan kemudian kita tingkatkan lagi beberapa yang memang harus kita tingkatkan, terutama dalam kekompakan. Yang belum tersampaikan adalah kita membuat media bimbingan konseling bersama ya, yang saya secara pribadi sedang membuat. Jadi saya pikir teman-teman yang lain juga nanti bisa kita arahkan supaya kita punya media bimbingan konseling bersama, baik media itu yang media berupa cetak yang biasa manual maupun media bimbingan yang online yang bisa diakses oleh kita dan bisa dipergunakan oleh kita satu kabupaten, bahkan nanti bisa digunakan oleh teman-teman di guru BK yang lain di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dedikasinya selama ini, dan tidak terhingga terima kasih. Cukup sekian ya kata-kata saya, sampai kehilangan kata-kata. Terima kasih Pak Surip, terima kasih Bu Hartini, Bu Neneng, dan Bu Lea, dan yang lain ya, nggak saya hitung satu-satu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih Pak Pardi atas pesan dan kesannya. Tadi hal yang disampaikan oleh Pak Pardi tentang aplikasi atau apa ya? Bikin media BK. Bikin media pembelajaran, ya, media pelayanan ya. Oh ya, untuk teman-teman yang lain, informasi waktu minggu-minggu kemarin saya ikut rapat sekalian mengambil sertifikat kegiatan ya di SMP 6 Kuningan, bahwa Forum MGMP Kabupaten Kuningan rencana mau membuat modul pelajaran pelayanan pembelajaran dan DK termasuk untuk itu saya ingin atau minta bantuan pada rekan-rekan siapa yang sekiranya siap menjadi tim penulis modul supaya eksistensi kita diakui juga. Karena kalau misalnya kita tidak ikut terlibat, takutnya nanti diisi oleh orang lain yang tidak paham tentang BK. Maka dari itu, saya minta yang ini untuk jadi tim yang kesediaannya silahkan. Mungkin satu level ya kelas 7 dibutuhkan 2 orang, kelas 8 dibutuhkan 2 orang, kelas 9 dibutuhkan 2 orang. Supaya pengerjaannya bisa segera. Karena target ke forum itu tahun depan Januari mungkin ya, semester 2 berarti. Itu buku modulnya sudah siap launching. Yang ada di sini yang siap menjadi tim penulis. Ini yang fresh graduate gimana nih? Karoni, Pak Dike, siapkah? Punten Bu, mau nanya dulu tadi masalah modul ya Bu. Ya. Modulnya itu berarti hanya modul aja atau ada lembar kerja? Kayaknya kalau untuk guru mapel kan pasti ada lembar kerjanya tuh. Ya entah seperti LKS gitulah kurang lebih. Artinya mungkin pandangan saya sih guru mapel itu akan lebih ke kayak LKS. Karena kan kalau misalnya untuk materi semua sekolah juga kayaknya sudah membekali siswanya sama buku paket ya Bu gitu. Ya. Ya, untuk secara teknis sampai seperti itunya forum juga belum ngasih gambaran jelas ya. Ya, kita siapkan saja kalaupun ada lembar kerjanya, ya kita siapkan lembar kerja yang tentunya tidak memberatkan lah. Hanya untuk refleksi saja, barangkali lembar kerjanya refleksi tentang kondisi psikologis siswa gitu. Kalau dari sisi BK itu tidak lembar kerja yang kaitannya dengan penilaian, enggak ya. Ya, tetap ada kayak semacam lembar kerja, cuman mungkin isinya refleksi atau kayak semacam ini ya Bu. Misalnya ya kecakapan hidup lah, misalnya ya manajemen waktu lah atau perencanaan karir semacam itu mungkin ya Bu ya. Iya, semacam itu. Kalau untuk jumlah lembarnya terus isinya itu gimana Bu? Itu belum sampai ke sana juga ya? Sampai ke arah sana, detailnya belum. Hanya baru setiap mapel siapkan tim untuk penyusunan modul gitu. Nanti rencananya mungkin ada pelatihannya juga yang akan digelar. Yang pasti sekarang kita bentuk timnya saja dulu, kemudian kita bikin draftnya yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nanti kalaupun ada pelatihan, kita sesuaikan dengan draft yang diusulkan oleh forum atau oleh penerbit. Jadi bentuknya nanti kayak buku gitu ya Bu, modulnya? Maksudnya buku gitu. Ya, jadi mungkin bentuknya seperti ini Bu Artini ya. Nanti kan kalau itu kan satuan mata pelajaran ya, kita kan satuan layanan aja ya. Iya. Sepertinya begitu ya.
Jadi Ya mungkin kalau menurut saya sih nanti kita bedakan aja antara LKS dengan ini agak beda. Jadi kita lebih banyak ke materinya lah, ke bentuk aplikatifnya lah. iya, iya. Bukan background BK ya. Karena kecenderungan nanti kepala sekolah di masa sekarang ini akan menunjuk atau menugaskan guru mata pelajaran untuk membantu di bidang BK. Nah, itu modul itu diharapkannya bisa memberikan pencerahan lah buat teman-teman yang nanti yang ditugaskan untuk menjadi guru BK di sekolahnya masing-masing. Kemungkinan ya secara aplikatifnya lah modulnya itu lebih sederhana namun gampang diaplikasikan gitu. Bu ya mungkin Sekarang, tadi kembali lagi seperti inilah mungkin ya, seperti mirip-mirip LKS betul kalau di pelajaran gitu ya. Cuma kita nanti bagian kalau di itu kan ada di pelajaran ada latihan soal dan sebagainya itu. Kalau kita barangkali tadi refleksi sama penilaian refleksi. proses Iya. ya diberikan ini penilaian proses saja nggak apa-apa. Ya, Tapi barangkali kalau memang perlu dilengkapi dengan RPL kalau memang diperlukan boleh dilengkapi dengan RPL biar ada banyak gitu. Biar perlu juga sih teman-teman di lapangan itu RPL. Iya. Baik, sekarang saya butuh kepastian dulu ya, kesiapan yang mau jadi tim penulis. Pak Pardi, saya tanya lah langsung, saya tembak langsung aja ya. Pak Pardi, siap ya untuk menjadi bagian tim? Sebenarnya kalau secara pribadi ya pengen istirahat gitu tapi oke lah kalau istirahatnya gitu. malam aja. Minimal saya harus punya 6 orang ya, 6 orang penyusun ya mendampingi saya. Saya karena secara fisik nggak bisa seperti dulu lagi ya. Tapi insya Allah pengalaman nanti kita saling sharing. Jadi seperti tadi yang Ibu bilang, nanti untuk nyusun materi kelas 7 minimal 2 orang, kelas 8 minimal 2 orang, dan kelas 9 minimal 2 orang. Bisa lebih nggak apa-apa. Tapi jangan kurang. Supaya kerjanya lebih gotong royong, lebih mudah. Kalau banyak itu nanti lebih cepat terkerjakan. Dan kalau contoh itu kan kalau materi mungkin banyak ya, tinggal nanti kita sepakati bentuknya seperti apa, kita simpelkan. Jadi tidak berarti materi itu dijelaskan secara detail. Sekarang kan zamannya online. Nanti misalnya bagian materi yang perlu penjelasan detail tinggal di-link-kan kemana. Ini ada materi ini di buku A, di buku B, atau ini di-link misalnya situs blog A, blog B gitu misalnya. Gitu aja mungkin saya pikir saya oke lah kalau memang itu, tapi harus ada teman minimal kelas 7, kelas 8, kelas 9, 6 orang yang siap, karena ini kayaknya pekerjaan yang cukup berat juga, cukup menantang juga ini. Oke. Iya, terima kasih Pak Pardi atas kesiapannya. Sekarang saya mau tembak lagi nih, Pak Roni, siap gabung untuk jadi tim? Saya belum bisa memastikan, Bu. Kenapa? Sibuk? Nggak tahu sih, jadi kayak ini baru berpijak terus langsung ada tantangan seperti ini. Jadi saya belum kepikiran ke arah sana. Terus ini juga sih Bu, jadi di sekolah sebelumnya itu saya kan tadinya di Mandua Kuningan ya. Nah, jadi saya tidak serta-merta meninggalkan sekolah itu. Dari kepala sekolah itu meminta saya tetap membimbing guru BK yang baru gitu. Jadi kayak semacam tetap mendampingi lah gitu dari jarak jauh, atau misalnya seminggu sekali kalau saya ada luang, saya diminta untuk datang ke Mandua Kuningan untuk mengarahkan guru BK yang baru di situ. Sama mungkin saya kalau misalnya tim utama sih kayaknya nggak belum begitu siap sih Bu. Ya mendampingi saja ya. Ya insya Allah Bu. Ya
Iya. Paling tidak menjadi inilah pangregreg gitu ya. Siap, siap. Oke. Sekarang saya tembak lagi nih. Pak Dike, gimana Pak Dike? Ya, insya Allah siap, Bu. Saya cuma minta lagi, Bu, ya. Ini sih usul juga. Pertama, ya Pak Didi gitu ya. Saya minta dilibatkan gitu ya, karena Pak Didi kan punya perspektif baru nih, apalagi masalah kemarin AKPD gitu ya. Terus juga kayaknya dari segi kemampuan juga lumayan mumpuni lah, bahkan mungkin lebih lebih baik dari saya gitu ya, dari ininya apa pengetahuannya. Terus juga saya butuh Pak Dede gitu loh. Kenapa Pak Dede? Kita juga butuh apa ya? Jadi pandangan dari seorang guru BK yang bukan latar belakang BK gitu loh, Bu. Siapa tahu membawa nuansa yang berbeda gitu loh. Tapi bukan Pak Dede aja sih. Maksudnya kan sejauh ini saya baru kenal Pak Dede gitu ya, yang bukan BK tapi diberi apa sih tugas sebagai guru BK. Jadi kayaknya akan ada perspektif yang ya perspektif dari seorang guru yang lain gitu lah. Tapi dia sudah punya bekal BK. Oke, baik. Usulan tambahan Pak Dede dengan Pak Didi, oke, saya akomodir. Selanjutnya siapa lagi nih? Bu Lela, gimana nih Bu Lela? Bu Lela harus. Buka mic-nya. Saya siap mendampingi saja ya. Jadi tim koreksi. Enggak, kalau gini ya, jangan semua siap mendampingi, nanti yang terjun di depan siapa gitu. Saya tuh udah sepuh, saya udah berumur gitu. Saya jadi nanti emang berumurnya kalau saya berapa dilepas Pak di depan, Pardi? Umurnya berapa? saya udah menjelang 60 kurang. Saya juga berumur Udah 60 nih, kurang. berumur 17 tahun. kebetulan kan saya lagi Jadi saya pikir Pak Pardi lagi PGP, jadi mungkin kalau saya ada waktu luang, saya berkecimpung gitu. Ya, tapi mungkin nanti sambil jalan kan kita anggota MGBK banyak. Ya meskipun tidak bisa gini, artinya gini. Meskipun tidak bisa secara langsung full 100%, paling tidak kalau memang dia punya urun, punya ide dan sebagainya juga boleh masuk di tim gitu. Saya pikir kan ini kerja tim ya, nanti tinggal membagi aja ini bagian tema apa, ini tema apa, supaya maksud saya supaya dengan dikeroyok itu lebih mudah. Yang penting nanti konsepnya seperti apa yang diinginkan oleh forum gitu. Kita ngikuti aja, tapi ngikuti dengan cara kita, wilayah kita, bimbingan konseling, bukan BK yang digiring ke mata pelajaran, bukan. BK yang sesuai BK, tapi kita mengikuti persepsi mengikuti kira-kira keinginan forum MGMP gitu. Iya. Dan saya pikir haruslah seperti tadi minimal ada 6 orang yang harus ada timnya. Jadi kalau saya pribadi, kalau perlu saya nggak masuk tim nggak apa-apa. Kalau memang harus rapat nyusun bareng, hayo. Tapi saya nggak usah dimasukkan tim. Nggak apa-apa, saya insya Allah siap lah. Itu kalau saya pribadi gitu. Ya, oke. Jadi kalau saya mengharapkan justru yang di tim itu orang-orang muda brilian, IT-nya canggih, wawasannya canggih seperti tadi Pak Roni, Pak Dike, Pak Dede, Pak Didi, dan yang lain, orang-orang muda yang lain yang nggak mungkin saya sebutkan satu-satu. Saya lihat banyak kok sekarang tuh keren-keren, visinya keren gitu ya, teorinya ngelotok, kemudian wawasannya luas, kemudian dasar teorinya masih kinyis-kinyis, masih maknyus gitu. Jadi keren banget. Sementara saya sudah mulai di titik menurun ini. Jadi perlu belajar dari yang muda-muda ini. Saya dengan Pak Surip mungkin sama nih dalam kondisi yang sudah rada jalannya mendatar ini, nggak bisa speed tinggi. Nah, saya ingin teman-teman itu bisa speed tinggi. Saya nggak apa-apa ngikut di belakang, tapi paling tidak mungkin saya hanya modal pengalaman sajalah. Modal nekat saya, termasuk bikin channel YouTube juga saya modal nekat aja.
Dan ternyata memang nekat juga kadang-kadang yang penting positif kan nekatnya. Itu aja. Oke, iya, baik. Dan materi kalau bareng-bareng ya, bareng-bareng nggak. Jangan sampai nanti, nanti maaf gitu ya. Nah kan ada Pak Ketua, nggak oleh Pak Ketua baik. Wah, bahaya kalau begitu. Jadi kalau udah dibentuk tim, berarti semua tim kita konsensus, kita sepakat, sok kerja tim. Nanti kita bagi-bagi tugas supaya tugas menjadi ringan. Mungkin gini Bu Artini, maaf ya, ini karena udah maghrib. Nanti kita bentuk tim yang ini sekarang untuk bikin tim ini intinya saya juga sama dengan Pak Pati, saya bantu. Bahkan kalau penyusunan materi pun akan siap nanti, tapi saya nggak usah dimasukkan ke istilahnya tim penyusun. Kenapa kita pilih yang muda-muda? Karena seperti Pak Roni dan sebagainya yang lain, terutama tanda kutip yang PNS di sini, ini untuk dalam pengertian angka kredit yang sangat lumayan besar loh kalau perusahaan buku tuh. Kenapa saya sarankan ke sana tuh begitu? Maaf nih Pak Roni ya. Kemudian jadi nanti kita ada tema, ada room khusus ya yang untuk membahas ini. Sekarang tinggal penunjukan saja orang-orangnya. Usulan dari Pak Dike juga bagus ya, supaya kita bisa melihat teman-teman kita di luar sistem dalam pengertian Kemendikbud ya. Maksudnya di luar sistem dinas. Karena mereka swasta juga cukup bagus kok ya, didukung ya. Dibentuk aja sedemikian rupa, nanti kita tunjuk orangnya. Jadi ada surat tugas lah, bahasa surat tugas gitu, karena ini memang kondisi yang harus dilaksanakan segera ya, kira gitu. Nanti kita ada tim pendamping, nanti ada tim perumus, ada tim pendamping ya. Kita buat tim pendamping, saya Pak Pardi, Bu Neneng, Bu yang lain nanti akan jadi tim pendamping. Jadi kita bukan kumpul 6 orang, tapi kita kumpul mungkin lebih dari 6 orang. Saya kira gitu ya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih usulannya. Insya Allah nanti kita rumuskan kembali, sudah azan maghrib ya. Pak Roni bisa screenshot nggak, Pak Roni? Kita foto bersama. Bisa, Bu. Oke, Bu. Oke, kita foto bersama dulu ya untuk laporan. Iya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mau pakai pose apa ini? Pose gini. Udah cukup ya. Oh, cukup. Baik Bapak Ibu semua, karena waktu sudah azan maghrib ya. Terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap maya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rumuskan saat ini ada manfaatnya untuk kedepannya MGBK SMP Kabupaten. Amin. Baik, kita tutup acara ini dengan ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rip, izin. Kalau ini fotonya di-share di grup ya. Ya Bu, itu barusan udah saya share ke Bu. Nanti videonya juga. Terima kasih. Selamat sholat maghrib. Mangga Bapak. Saya akhiri ya. Oke. Ya.